Jadi di video ini aku bakal ngebahas tentang jenis-jenis testosteron, merek yang sering dipakai, mana yang cocok buat pemula, dan dosis awal yang aman untuk pemula kayak gimana. Pertama, jenis-jenis testosteron. Nah, sebenarnya banyak orang kira tuh kalau testosteron itu cuma satu jenis, testosteron doang gitu. Padahal sebenarnya ada beberapa tipe jenis dan karakteristik yang berbeda gitu. Terutama dari segi durasi kerja dan kestabilan hormon dalam tubuh. Durasi kerja dalam artian efek yang udah masuk ke badan kita gitu. Yang pertama adalah testosteron enantate atau biasa kita sebut testodepot. Merupakan yang paling umum digunakan terutama dalam terapi hormon FTM. Dan karakter utama dari enantate atau testodepot ini adalah kestabilannya ya guys. Setelah di-injection atau setelah disuntikan, hormon ini akan meningkat secara bertahap dan kemudian menurun secara perlahan. Hal ini membuat kadar testosteron dalam tubuh relatif lebih stabil dibandingkan beberapa jenis lainnya. Seperti yang aku pakai juga jenisnya enantate atau testodepot. Itu memang nggak secepat yang orang-orang pakai jenis lain atau merek lain, tapi stabil. Yang kita butuhkan adalah sebenarnya kan aman kan, daripada kita pakai yang resikonya tinggi. Kita pakai yang cepat tapi resikonya tinggi ya. Dan biasanya enantate digunakan dengan frekuensi 1 kali dalam seminggu. Cuma balik lagi, tiap orang beda-beda dan tiap orang itu kan harus konsul dulu untuk terapi hormon segalanya. Mostly yang aku pakai adalah di 2 minggu sekali ya guys. Dengan pola ini fluktuasi hormon dapat diminimalkan sehingga membantu menjaga kestabilan suasana hati, energi, dan performa fisik. Yang dimaksud adalah karena ini bertahap, jadi tubuh itu bakal beradaptasi dengan lebih maksimal karena kan progresnya bertahap. Jadi tubuh tuh bakal beradaptasi dengan hormon dari luar ya kan, diserap ke dalam tubuh, dan perubahannya memang bertahap tapi jauh lebih maksimal nantinya. Karena sifatnya si enantate ini itu stabil dan mudah dikontrol. Enantate sering direkomendasikan sebagai pilihan utama bagi pemula, betul. Makanya aku juga pakainya yang enantate atau testodepot. Dan untuk yang kedua adalah testosteron cypionate atau CYP. Ini secara umum cypionate memiliki karakteristik sangat mirip dengan enantate. Perbedaannya terletak pada durasi kerja yang sedikit lebih panjang dan fluktuasi hormon yang cenderung lebih halus. Dalam artian gini, kalau enantate ya berada dalam tubuh kita sekitar 7 sampai 10 hari. Tapi kalau cypionate itu berada dalam tubuh kita itu jauh lebih lama, sekitar 8 sampai 14 hari, jauh lebih lama. Dan cukup halus. Jadi apa ya, ketika disuntikan gitu si CYP-nya, otomatis hormonnya kan naik gitu, hormonnya naik. Nah ketika nanti hormonnya turun ya, ketika akhir dari 2 minggu itu secara halus, jadi nggak langsung drop gitu, nggak, secara halus naiknya pelan-pelan, turunnya pelan-pelan, jadi lebih aman lagi pakai CYP. Hal ini membuat beberapa pengguna merasa lebih nyaman karena perubahan kadar hormon tidak terlalu terasa secara drastis. Namun di Indonesia tuh cypionate tuh lebih terbatas guys, makanya lebih mahal daripada enantate. Harganya juga lebih tinggi, betul banget. Oleh karena itu, meskipun cypionate merupakan alternatif yang baik, enantate tetap jadi pilihan yang lebih praktis dan mudah diakses. So begitu. Jadi si enantate itu berada di urutan pertama untuk pemula-pemula yang mau terapi hormon FTM. Sedangkan cypionate itu berada di kedua karena sebenarnya 11-12. Kenapa nomor 2? Karena pertama harga lebih mahal, kedua dari ketersediaannya itu cukup langka. Yang ketiga ada di Sustanon. Kalian mungkin kalau searching atau udah tahu ya mau terapi hormon itu pasti udah paham yang namanya Sustanon. Itu jenis ya guys, bukan merek, jenis. Ini beda dengan 2 jenis sebelumnya, enantate sama cypionate. Sustanon ini merupakan campuran dari beberapa ester testosteron dengan kecepatan kerja yang berbeda. Gimana sih kak? Kombinasi ini memungkinkan adanya efek yang lebih cepat di awal karena terdapat komponen yang bekerja dalam waktu singkat. Namun di sisi lain juga terdapat komponen yang bekerja lebih lama. Akibatnya, kadar hormon dalam tubuh cenderung mengalami fluktuasi yang lebih besar, yaitu peningkatan yang cukup cepat di awal, kemudian diikuti penurunan sebelum dosis berikutnya diberikan. Kayak gini, katakanlah kamu suntik Susta tanggal 1 dengan durasi 2 minggu. Nah, si Susta ini tuh cepet banget di awal. Jadi
1 hari, 2 hari, 3 hari itu kita langsung rasa efeknya, benar-benar langsung rasa efeknya. Tapi karena kecepatan itu, akhirnya ketika kita harusnya di 2 minggu ya, berarti di tanggal 14 kita harusnya suntik, itu sebenarnya kadar atau dampak atau ibaratnya efek dari si Susta ini itu sebenarnya udah menghilang sebelum sebelum durasi kita harus suntik lagi. Jadi memang cepet, efeknya cepet kerasa, tapi cepet juga efeknya hilang di tubuh kita. Jadi naiknya sangat-sangat drastis seperti ini, naik drastis, turunnya juga drastis gitu guys untuk yang Susta. Bagi sebagian orang, kondisi ini dapat memicu efek seperti perubahan suasana hati, jerawat, atau ketidakstabilan energi. Oleh karena itu, meskipun Sustanon memiliki keunggulan dari segi kepraktisan, karena dapat digunakan dengan interval yang lebih jarang, jenis ini umumnya kurang direkomendasikan bagi pemula yang membutuhkan kestabilan hormon. Betul. Itu guys, yang paling direkomendasikan adalah yang paling aman, nyaman untuk pemula. Gitu. So ya guys, jadi testosteron dengan jenis enantate atau depot dan testosteron jenis Cypionate atau CYP itu sebenarnya itu lebih stabil dan lebih direkomendasikan untuk kalian yang pemula melakukan FTM. Walaupun memang harganya lebih mahal, tapi ya lebih stabil. Sedangkan untuk Sustanon, Susta itu cenderung lebih fluktuatif. Dalam artian naik turunnya lebih cepat dan bisa dibilang nggak stabil. Walaupun sebenarnya harganya itu lebih hemat, harganya lebih murah dan lebih praktis. Ya balik lagi, mahal, stabil dengan catatan stabilnya bertahap, atau yang cepat, murah tapi nggak stabil. Yaitu balik lagi di pilihan kalian masing-masing. Cuma untuk yang pemula dan yang belum pernah melakukan FTM, memang disarankan untuk pakai yang stabil, yaitu di jenis enantate atau depot dan Cypionate atau CYP. Untuk pemula ya, kestabilan hormon itu merupakan faktor yang sangat penting guys. Oleh karena itu, pemilihan jenis testosteron sebaiknya dipertimbangkan lah untuk aspek ini, bukan hanya sekedar kepraktisan atau ya hemat budget. Lanjut ke merek testosteronnya. Yang tadi sebelumnya adalah jenis testosteronnya guys. Jenis testosteron ada di enantate atau depot, CYP atau Cypionate, dan Susta. Cuma 3, baru 3. Sebenarnya ada di Testomix juga, tapi itu di sesi lain. Jadi 3 ya guys, enantate atau depot, Cypionate, sama Susta. Itu jenis. Kalau merek itu beda lagi guys. Perlu banget kita cross check lagi selain jenis-jenis testosteron, yaitu merek. Karena meskipun jenisnya sama, kualitas antar merek dapat berbeda. Ini penting banget, terutama dari segi konsistensi dosis, proses produksi, dan keamanan pengguna. Oke. Di yang paling pertama, yang paling direkomendasikan, yang kualitasnya terjamin adalah Meditech, Cooper Pharma, dan Alpha Pharma. Kelompok pertama ini adalah merek-merek dengan kualitas yang relatif lebih konsisten dan banyak digunakan. Merek-merek ini, 3 merek ini, Meditech, Cooper Pharma, sama Alpha Pharma, itu umumnya memiliki standar produksi yang lebih baik, sehingga dosis yang tertera pada produk cenderung lebih akurat dan stabil. Yaitu yang tadi aku bilang, Testo Depot atau Testo enantate yang aku pakai adalah di mereknya Meditech. Hal ini penting karena ketidaksesuaian dosis dapat mempengaruhi hasil terapi maupun meningkatkan resiko efek samping. Untuk efek samping aku bakal terangkan di sesi selanjutnya ya guys, so stay tune. Oleh karena itu, kelompok ini sering direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang, terutama bagi pemula yang membutuhkan kestabilan dan keamanan. Memang untuk merek-merek seperti Meditech, Cooper Pharma, sama Alpha Pharma itu cenderung yang paling direkomendasikan ketika kalian mau terapi hormon. Dan yang aku pakai juga ini, Meditech dengan jenis depot atau enantate. Untuk yang menengah ya, ini cukup baik tapi variatif. Kayak gimana? Ya, kualitasnya sebenarnya tergolong baik, namun terkadang memiliki variasi. Seperti apa sih kak? Kita sebut merek ada 2, ada di Bodytech sama Tiger Pharma. Produk dari kelompok ini umumnya masih dapat digunakan dengan hasil yang cukup baik. Namun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan kualitas antar batch atau distribusi. Batch itu apa? Batch itu periode produksi. Contoh batch 1 periode produksi dari 1 Januari sampai 30 Februari. Atau produksi sama yang tengah sama yang akhir itu bisa beda kualitas. Atau mungkin di distribusinya. Untuk yang distribusi pertama itu mungkin kualitasnya kurang, tapi di distribusi kedua kualitasnya bagus. Jadi
sehingga hasil yang dirasakan bisa sedikit bervariasi antar pengguna. Karena ini menengah ya guys, harganya juga nggak semahal itu. Merek pada kategori ini biasanya dipilih oleh pengguna dengan pertimbangan keseimbangan antar harga dan kualitas sih. Ada harga, ada kualitas. Dan sebenarnya kalau kalian mau yang menengah, aku cuma bisa rekomendasiin yang body touch. Betul. Karena sebenarnya banyak juga yang pakai body touch untuk tier menengah. Tier yang paling atas itu di medi touch, tier yang menengah di body touch, dan tier yang paling akhir ada yang tier budget. Harganya lebih terjangkau tapi resikonya lebih tinggi. Merek-merek ini ya itu harganya lebih terjangkau namun memiliki resiko yang lebih tinggi terkait konsistensi kualitas. Merek-mereknya apa aja sih kak? Ada Eminence sama Gain Z-Lab. Kategori ini terdapat kemungkinan bahwa kandungan dosis tidak sepenuhnya sesuai dengan label, baik lebih rendah maupun lebih tinggi. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada efektivitas terapi, serta meningkatkan potensi efek samping jika tidak dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan pada merek ini perlu disertai dengan pemahaman dan kehati-hatian lebih tinggi. Jadi gimana guys? Ada harga, ada kualitas. Merek-merek yang ada di tier budget ini yaitu Eminence sama Gain Z-Lab adalah produksi dari ibaratnya pabrik-pabrik kecil gitu, bukan farmasi yang gede gitu guys. Jadi ya itu, ada harga, ada kualitas. Sebenarnya gini aja, simpel aja sebenarnya guys. Merek dengan kualitas lebih tinggi itu menawarkan kestabilan dan keamanan yang lebih baik daripada merek-merek yang harganya lebih rendah, yang mungkin lebih ekonomis tapi memiliki resiko ketidakstabilan kualitas dan lain sebagainya. Dalam konteks terapi hormon, konsistensi ya merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, pemilihan merek sebaiknya tidak hanya didasarkan pada harga, tapi juga pada kualitas dan keandalan produk. So ya, setelah tadi kita memahami jenis dan merek testosteron, bisa dapat disimpulkan kalau ya perbedaannya itu cuma di dua aspek utama, yaitu kestabilan dan kepraktisan. Secara umum perbandingannya dapat dijelaskan sebagai berikut ya guys. Testosteron enantate ya atau testodepot sama testocipionet itu memiliki karakter yang lebih stabil dengan fluktuasi hormon yang lebih terkendali. Nah, untuk sustanon dia tuh lebih praktis karena dapat digunakan dengan interval lebih jarang, atau ya kalian bisa kayak lebih dari 2 minggu atau mungkin 2 minggunya lebih berapa hari gitu. Namun cenderung memiliki fluktuasi hormon yang lebih besar atau ketidakstabilan hormon yang lebih besar, istilahnya gitu. Dengan kata lain, pilihan utamanya terletak pada keseimbangan antara kestabilan dan kepraktisan. So, ya, dalam konteks terapi hormon, terutama untuk pemula, kestabilan hormon biasanya menjadi prioritas utama ya guys. Hal ini karena kadar hormon yang stabil akan membantu menjaga suasana hati, energi, serta proses adaptasi tubuh secara keseluruhan. Dan ya, kesimpulannya adalah enantate atau testodepot dan testocip itu lebih unggul dalam kestabilan. Tapi untuk yang sustanon itu lebih unggul dalam hal kepraktisan, namun dengan konsekuensi ya atau resiko ketidakstabilan hormon yang lebih tinggi. Seperti yang sebelumnya aku tekankan ya, rekomendasi apa sih kak yang bisa diambil untuk pemula? Hormon testosteron yang cukup rekomendasi dua, yaitu testosteron enantate atau testodepot dan testosteron cipionet atau CYP. Kedua jenis ini dipilih karena karakter yang lebih stabil sehingga membantu tubuh beradaptasi secara bertahap terhadap peningkatan hormon testosteron. Dengan kestabilan tersebut, resiko fluktuasi hormon atau pelonjakan hormon seperti perubahan suasana hati atau energi itu dapat dimaksimalkan karena bertahap guys. Seperti yang tadi awal aku bilang. Paling rekomendasi merek apa? Paling rekomendasi ada di Meditech sama Cooper Pharma. Itu rekomendasi. Jadi merek Meditech dan Cooper Pharma itu cukup rekomendasi. Lalu jenisnya ada di testodepot atau testoenantate serta testocipionet. Karena apa? Kenapa rekomendasi merek ini? Merek-merek ini umumnya memiliki standar produksi yang lebih baik, sehingga dosis yang diberikan itu lebih dapat diprediksi dan aman untuk penggunaan jangka panjang guys. So ya, secara keseluruhan
Terdapat 3 alasan utama mengapa kombinasi ini direkomendasikan untuk pemula. Pertama, kestabilan hormon yang lebih baik. Jadi hormon merek ini, contoh kayak merek Meditech dengan jenis Testosterone itu hormonnya cukup stabil, sangat-sangat stabil, dan kemudahan dalam pengaturan dosis karena dosisnya itu memang benar gitu, dalam artian tidak overdose dan tidak underdose. Dan serta yang terakhir itu resiko efek samping yang relatif lebih rendah. Sebenarnya bagi pemula penting untuk tidak hanya berfokus pada hasil yang cepat, tetapi juga pada proses adaptasi tubuh. Pemilihan jenis dan merek yang stabil akan memberikan fondasi yang lebih baik untuk penggunaan jangka panjang. So, kalau kalian cuma sekedar coba-coba, mending jangan nyoba-nyoba terapi hormon. Kalau kalian udah mau terapi hormon, itu buat tubuh kita sendiri. Jadi pilihan terbaik. Mahal nggak apa-apa, tapi tidak ada efek samping yang resikonya cukup tinggi. Itu saran dari aku, guys. Karena dengan memilih jenis dan merek yang tepat sejak awal, kamu tuh dapat meminimalkan resiko serta memaksimalkan hasil yang diharapkan secara lebih konsisten. Jadi emang kita nggak mau dapat hasil maksimal, resikonya sangat rendah, kan pasti mau kan, walaupun memang harus harganya ya lumayan untuk yang merek-merek tersebut. Setelah kita tadi udah menentukan jenis dan merek testosteron yang recommended ya, langkah berikutnya yang gak kalah penting itu memahami dosis awal, khususnya pada 3 bulan pertama penggunaan. Perlu dipahami ya guys, bahwa dosis testosteron dapat berbeda pada setiap individu, tergantung pada kondisi tubuh, tujuan terapi, serta respon masing-masing. Ya, karena itu informasi yang disampaikan di sini bersifat umum dan tidak menggantikan konsultasi medis. Dan jadi dosis yang aku sampaikan ini adalah informasi umum atau dosis umum yang biasanya dikenakan oleh pemula. Terkecuali kalau kamu punya kasus-kasus tertentu ya yang memang harus ada konsultasi dari dokter, itu beda cerita. So, opsi pertama ya, ini dosis umum untuk pemula. Terdapat 2 pola dosis yang digunakan. Yang pertama nih, 0,5 mili per minggu. Jadi 0,5 mili per minggu ini adalah setengahnya dari dosis aku. Karena apa? Aku dosisnya di 1 mili untuk 2 minggu. Jadi aku tuh hanya suntik tanggal 1, 2 minggu kemudian baru suntik lagi. Gitu ya guys. Kalau yang per minggu ini berarti kamu tanggal 1 suntik, tanggal 7 suntik, tanggal 14-nya suntik, kayak gitu. Dengan dosis 0,5 per 1 kali suntik. Pola ini memberikan kadar hormon yang lebih stabil karena diberikan secara rutin setiap minggu, betul. Dengan kestabilan tersebut, tubuh dapat beradaptasi secara bertahap serta membantu meminimalkan ketidakstabilan hormon gitu. Jadi ini aman banget. Dan opsi kedua itu yang aku lakukan, yaitu opsi 1 mili setiap 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali itu suntik di dosis 1 mili. Pola ini lebih sederhana karena frekuensi ya penyuntikannya lebih jarang. Namun perlu diperhatikan bahwa metode ini cenderung menghasilkan fluktuasi atau peningkatan hormon yang lebih besar, yaitu peningkatan yang cukup tinggi di awal, kemudian penurunan menjelang dosis berikutnya. Begitu guys. So, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang 1 mili per 2 minggu sekali atau yang 0,5 mili per 1 minggu sekali. Di luar dari dosis itu ya kalian harus konsultasi dokter. Kak, aku suntiknya 3 hari sekali, dosisnya 0,5 mili. Itu harus konsultasi dokter. Tapi di luar dari situ, ini adalah dosis umum yang biasa digunakan oleh pemula gitu ya guys. Dan untuk yang goals 3 bulan pertama ya, goals 3 bulan pertama ini merupakan fase adaptasi tubuh. So ya, pada fase ini tujuan utamanya itu bukanlah hasil yang cepat, melainkan satu, membantu tubuh menyesuaikan diri terhadap hormon, terus meminimalisir ya resiko efek samping, terus membangun kestabilan kadar hormon. Dan yang perlu dihindari itu di tahap awal ada 3. Gak boleh ya, ini yang dihindari ya, langsung menggunakan dosis tinggi. Kedua, mengubah dosis tanpa perencanaan yang jelas. Ketiga, ketidakkonsistenan dalam jadwal penggunaan. So kalau kalian mau benar-benar FTM, mau benar-benar injection, itu harus ditandain pada setiap kalender, harus pasang alarm begitu ya guys.
Kalau kalian mulai dari dosis atau takaran yang memang sesuai dan stabil, ya tubuh tuh akan memiliki waktu untuk beradaptasi dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih aman dan konsisten dalam jangka panjang gitu. Emang kalian pengen gitu, kalian menggunakan merek yang tidak sesuai, udah gitu dosisnya tidak sesuai, itu pasti bakal berefek jangka panjang guys. Perlu diingat, ini sangat-sangat penting soalnya. Kesalahan umum apa aja sih yang biasa dilakuin pemula? Sebelum mengakhiri video ini, ada beberapa kesalahan umum yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula. Kesalahan pertama adalah menggunakan dosis yang terlalu tinggi di awal. Banyak orang mengira tuh dosis yang lebih besar akan memberikan hasil yang lebih cepat. Padahal, hal ini justru dapat meningkatkan resiko efek samping dan mengganggu proses adaptasi tubuh. Jadi, sebaiknya kalian memang harus search dulu lebih mendalam. Karena apa? Kalau kalian menggunakan dosis yang besar di awal, itu bisa meningkatkan resiko efek samping atau katakanlah badan kalian bakal rusak gitu. Kesalahan kedua adalah dengan memilih produk hanya berdasarkan harga. Seperti yang tadi aku bilang, ada 3 produk, 3 merek, 3 jenis, dan itu tuh harganya beda-beda guys. Tapi kita bisa lihat, ada harga, ada barang, ya kan? Merek dengan harga lebih rendah memang terlihat menarik, namun kualitas dan konsistensi dosis tetap harus menjadi pertimbangan utama. So, ingat, pilih yang memang aman, jangan cuma tergiur harga murah doang ya guys. Kesalahan ketiga adalah ketidakkonsistenan dalam penggunaan. Itu apakah? Penggunaan yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, sehingga mempengaruhi hasil dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Makanya aku bilang, gunain dosis yang wajar dan pemakaian yang rutin guys. Dan untuk kesalahan terakhir adalah kurangnya pemantauan kondisi tubuh. Itu apakah? Meskipun efeknya tidak terlalu kerasa nih secara langsung, perubahan pada tubuh itu tetap perlu diperhatikan ya guys. Dan jika memungkinkan, perlu harus konsul secara berkala. Yang dapat kita ambil dari video ini adalah pilih jenis testosteron yang stabil, seperti testosteron enantate atau testodepot. Terus ada juga testosteron cipionet atau CYP. Lalu gunakan merek dengan kualitas yang dapat dipercaya, trusted, seperti Meditech atau Cooper Pharma. Lalu terakhir adalah mulai dengan dosis yang terukur dan konsisten, khususnya pada 3 bulan pertama. So, ya dengan pendekatan yang tepat ya sebenarnya hasil yang diperoleh itu tidak hanya optimal, tapi juga aman untuk jangka panjang. Jadi itu aja di konten kali ini. Thank you banget kalian udah mau nonton. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat ya, monggo silahkan dukung channel ini dengan komen, like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian pengen pembahasan lebih lanjut seperti efek samping, perubahan tubuh dari minggu ke minggu, atau strategi yang lebih detail untuk terapi hormon, coba tulis di kolom komentar, aku pengen ya. Misal kalian penasaran produk seperti apa yang aku pakai, gimana cara mendapatkannya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu ada katalog dan ada kontak person aku. Jadi kalian bisa lihat katalognya, lihat produk-produknya yang aku berikan, yang aku share. Produk-produknya ada produk-produk yang recommended. Ya, itu memang agak mahal. Tapi ingat, lebih baik mahal sedikit daripada kamu beli yang murah tapi ecek-ecek gitu. Dan aku feel free banget kalau kalian mau konsultasi sama aku, dan aku juga open konsultasi secara private, lebih terarah, lebih strategis juga untuk kalian yang pengen cek kondisi kalian dari minggu ke minggu. Itu bisa hubungi di link yang ada di bawah, itu kontak person aku, tinggal diklik aja ya guys. So gitu aja, thank you for coming, thank you for watching this video. This me Isaac. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. See you, bye bye.